Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa TV channel Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, yang mana bulan ini adalah Idul Adha, Idul Kurban, hari raya besar bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Yang mana pada hari ini atau pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dan insya Allah pada hari Jumat yang akan datang, kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah haji kumpul semua di padang Arafah. Yang sehat, yang sakit, semua kumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, karena inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Bagi kita semua yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, tentunya kita semua disunnahkan untuk melaksanakan saum Arafah pada hari Jumat yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pelajaran yang sangat penting ketika kaum muslimin dan muslimah atau orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ketika itu sedang wukuf di Arafah. Disunnahkan pula bagi kaum muslimin untuk membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdalillah innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Maka marilah kita sama-sama hayati talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik, yang artinya ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami dari negeri yang jauh meninggalkan harta benda kami, pangkat dan jabatan kami, bahkan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai. Kami tinggalkan semua demi memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang penting ketika kaum muslimin sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kaum muslimin disunnahkan untuk membaca talbiyah yang sebanyak-banyaknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Artinya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Kami dari negeri yang jauh meninggalkan harta benda kami, meninggalkan keluarga kami, orang-orang yang saya cintai, pangkat dan jabatan kami yang kami sandang demi memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, la syarika, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak ada yang pantas menyamaimu. Kami datang memenuhi panggilan. Innal hamda, sesungguhnya pujian itu, innal hamda wa ni'mata, sesungguhnya pujian, kenikmatan, laka bagimu,
wal muluk, dan kerajaan, kekuasaan adalah semuanya bagimu. Laka wal muluk la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau talbiyah yang sederhana, yang singkat, yang disunnahkan dibaca oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sebanyak-banyaknya, seharusnya itu menjadikan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita di dunia ini ternyata tidak ada tugas apa-apa dari Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita semuanya, yang paling kita cintai tidak adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Daripada harta benda yang kita kumpulkan, anak istri kita, keluarga kita yang sangat kita cintai, maka kecintaan kita semua dengan semua yang kita miliki, yang ada pada diri kita, tentunya tidak akanlah mengalahkan daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagimu setelah seperti itu faktanya. Maka pantaskah kira-kira kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas kiranya kita menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Alhamda wa ni'mata laka, sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Jikalau kita sadar bahwasanya pujian itu milik Allah, tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak pernah akan sombong jikalau kita berhasil, dan juga kita tidak akan pernah berputus asa ketika kita gagal. Berhasil maupun gagal, semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ni'matalak, dan juga kenikmatan itu milik Allah. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu adalah sesungguhnya adalah milik Allah. Apa yang kita banggakan dengan kenikmatan, kesuksesan, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasti kita sebagai orang-orang yang beriman itu wajib bersyukur atas nikmat Allah, wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara kita bersyukur? Tentunya dengan cara mentaati perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal muluk, dan kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya penguasa langit dan penguasa bumi adalah milik Allah, tentunya ketika kita diberikan kekuasaan, maka kekuasaan yang kita terima adalah wal muluk, dan kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya penguasa langit dan penguasa bumi adalah milik Allah, tentunya ketika kita diberikan kekuasaan, maka kekuasaan yang kita terima adalah kekuasaan yang menolong. Artinya kekuasaan itu kita gunakan untuk mengajak kepada umat untuk kembali, untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diteruskan talbiyahnya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kalimat talbiyah ini jikalau kita pahami bersama-sama, bahkan kita bawa dari ibadah haji, jika kita pulang di rumah masing-masing, talbiyahnya diamalkan, tentunya pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia maupun akhirat.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.